atau habaib itu adalah Kiai Kanjeng Nabi. Kiai Kanjeng Nabi. Cuma sekarang yang beredar di Indonesia dan juga di negara-negara lain niku kata Habib palsu. Kata Habib palsu. Jadi orang tuanya itu yang asli nggak habaib yang asli. Tapi mereka memalsukan. Mungkin karena ibunya Syarifah, tapi bapaknya tidak Habib. Bukan Habib. Tidak Habib. Atau yang asli mereka itu tidak anaknya Habib. Mereka itu hanya anak angkat. Lagi pula saya gabung di PBI ini toh, atas perintah Romo Yai saya dan atas perintahnya Mursyid Thariqah Satoriyah yang beliau bertemu dengan Rasulullah langsung dan Rasulullah berfatwa bahwa itu Ba'alwi tidak min dzurriyyati Rasul, tidak cucunya Rasulullah. Begitu juga Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad ini punya anak. Kalau di kitab-kitab sezaman anaknya cuma 3. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Sedangkan yang Ubaidillah ini klaim-klaiman dari Ba'alwi. Yang nggak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama anaknya dengan Ubaidillah. Ubaidillah itu gembong pembunuh dzurriyyati Rasul. Ada yang mau ditanyakan Pak Yai? Iya gimana? Kalau memang Ba'alawi itu mengklaim dari silsilah Ubaidillah, yang notabene Ubaidillah itu bukan anaknya dari Sayyid Ahmad ya Pak Yai ya? Iya benar. Jadi terus kalau begitu garis keturunan dari Sayyid Ahmad dari anak yang 3 itu sampai sekarang masih ada Pak Yai? Banyak tuh, saya Abdul Jilani itu terus wali songo yang ada di Indonesia itu. Oh, jadi Wali Songo itu dari anak-anak Sayyid Ahmad yang 3 itu Pak Yai? Iya benar. Sayyid Ali. Benar. Sedangkan yang Ubaidillah itu pencangkokan, penipuan. Ya jadi begitu ya kronologisnya. 3 bulan yang lalu itu masih mengatakan kalau Ba'alwi habaib itu ya dzurriyyah Nabi. Hanya saja di Indonesia itu banyak yang bukan Habib tapi ngaku Habib. Artinya bukan membatalkan Ubaidillah putra Ahmad, tapi yang dibatalkan adalah yang ngaku-ngaku Habib, misalnya anaknya Syarifah, atau misalnya bukan anak kandung tapi anak angkat. Oh berarti Kiai ini juga menegaskan kalau nasab itu dari jalur bapak ya. Sehingga kalau dari jalur ibu ya nasabnya ikut ke bapaknya ya. Misalnya ibunya Sayyidah atau Syarifah, nggak lalu jadi Sayyid atau Habib anaknya, tapi ikut ke bapaknya. Kalau Mukidi ya anaknya marganya Al-Mukidi gitu ya. Itu penting itu. Kemudian ini membuat saya berpikir juga, oh sepertinya orang ini nggak perlu ditanggapi terlalu serius kalau bicara masalah nasab ya. Ya termasuk kalau baca kitab sebetulnya. Tetapi ini kan tokoh juga ya. Kemudian 3 minggu yang lalu itu kan ada waktu-waktunya itu. Ada tulisannya kan 3 minggu yang lalu, 3 bulan yang lalu kan begitu. 3 minggu yang lalu kemudian gabung dengan PWI atas perintah Romo Kiainya yang diperintahkan oleh Mursyid Thariqah Satoriyah yang bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya mau bilang mimpi tapi dianulir menjadi bertemu langsung. Nggak tanggung-tanggung ya. Lalu Rasulullah mengatakan Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Wah, luar biasa ya. Ya wajar ya kalau Ki Muharrar bersikap begitu kalau itu benar ya. Kemudian baru setelah gabung dengan PWI itu atau mungkin sebelumnya ya. Artinya ini saya partisi tadi itu sesuai dengan konten, sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan timingnya. Nah di waktu yang 3 minggu yang lalu itu baru tegas di situ. Tidak mungkin ada anaknya Ahmad bernama Ubaidillah. Itu satu ya. Maksudnya saya satu? Oh berarti orang ini nggak ngerti masalah itu kan, nggak baca kitab nasab kan begitu. Padahal kan banyak dalam kitab nasab itu. Nama yang bernama Ubaidillah. Al-Musawi itu atau Musa Al-Kadim itu punya anak bernama Ubaidillah. Bahkan punya cucu bernama Ubaidillah lagi. Bahkan putra Hasan Al-Musanna juga bernama Ubaidillah lagi. Ubaidillah Al-A'raj kalau tidak salah ya.
Sudah pernah saya bahas, mungkin saya sebut nama ya. Artinya ini menunjukkan bahwa ya kelasnya kalau dalam masalah nasab ya begitu banget gitu ya. Nggak masuk lah ya, nggak perlu terlalu masih lumayan Gus Jazuli lah, lumayan ya. Kalau yang ini apa ya, mungkin ikut-ikutan saja. Kemudian di sini juga yang kedua yang membuat saya juga malas sebetulnya untuk ngebantah gitu atau untuk menanggapi serius ketika dia ditanya keturunannya Ahmad yang 3 itu siapa sekarang? Wali Songo sama si Abdul Qadir Jailani. Waduh, ini bisa dikeroyok oleh timnya Keimat ini karena sudah berkali-kali pindah. Pada akhirnya Al Jailani itu Al Hasani, Pak. Kalau Al Hasani, apa urusannya dengan Imam Ahmad? Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi ya, bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein. Jadi Al-Husaini, Pak Kiai. Katanya Wali Songo Al-Hasani. Ataupun kalau yang Al-Husaini itu yang Al-Musawi, jalur Musa Al-Kadim, sudah berpisah di atas. Kalau Ahmad itu jalur Al-Uraidi. Yang begitu aja nggak ngerti kok. Atau jangan-jangan mungkin ketelisut, mungkin dia dengernya atau mungkin dia merasanya itu ditanya apakah ada keturunan Nabi di Indonesia gitu ya. Tapi kan jawaban itu adalah mengandung pertanyaan di situ ya. Jadi as-su'alu mu'adun fil jawab ya. Jadi kalau kamu menjawab sesuatu itu di situ sudah harus sesuai dengan yang ditanya. Ditanya anak-anaknya Ahmad yang 3 kok. Jadi nggak bisa ngeles, oh saya kira maksudnya cucunya Rasulullah ya banyak gitu. Iya Pak, banyak Pak. Tapi itu kan yang ditanya dari jalurnya Ahmad, keturunannya Ahmad. Berarti otomatis Al-Husaini, Al-Uraidi. Kan begitu. Apa ada jalur lain jangan-jangan ya. Jadi pindahnya nggak jauh. Awalnya kan Ubaidillah, pindahnya kan jauh itu. Jauh ke Al-Musawi kan, di atas pindahnya itu. Apalagi pas lompat lebih jauh lagi ke Al-Hasani, gerbongnya di atasnya lagi. Ternyata mungkin kata Kiai Muharrar, mungkin pindahnya cuma di Ahmad saja ya. Jadi masih Al-Husaini lewat jalur Al-Uraidi, nggak Musa Al-Kadim, lewat jalur Al-Uraidi, terus ke bawahnya Muhammad Al-Azraq, kemudian Isa Ar-Rumi, kemudian Ahmad Al-Muhajir, kemudian salah satu dari anaknya yang 3. Jadi misalnya Ubaid ini anaknya Ahmad, terus yang 3 juga anaknya Ahmad, jadi cuma pindah ke saudaranya gitu. Mungkin begitu ya. Apa itu versi yang baru? Allahu a'lam. Tapi yang jelas ya mungkin kurang lama, makanya cocok disebut pemain baru. Ya baru 3 minggu. Ya mesti harus baca-baca lagi kalau mau berkecimpung di situ. Jangan nanti malah menabrak kawan sendiri. Kenapa tiba-tiba Wali Songo dan Al Jailani jalurnya Ahmad bin Isa, kemana cuntrungannya itu? Nanti bisa ribut sendiri. Udah dari kemarin dijelasin ke Al-Hasani atau ke Al-Musawi, ini malah mau ditarik-tarik ke Al-Husaini Al-Uraidi lagi, cuman pindah sekotak. Jadi agak repot. Memang perlu penguasaan. Apa-apa itu memang kalau terlalu cepat itu, belum menguasai tapi sudah berbicara ya bahaya. Bahaya. Nanti levelnya kayak youtuber yang asal bicara aja, asal ngupload. Jangan. Ini kan keceluk kiai, ada santrinya. Kan jadi kayak lelucon nanti. Ya, jadi tidak perlu ada yang dibantah di sini ya. Saya itu bukan tipikal orang yang semua orang mau saya bantah, enggak lah. Ada yang saya tanggapi, ada yang saya tangkap, ada yang saya tanggap. Saya tanggap itu ya saya komentari aja gitu. Enggak dibantah. 1 tambah 1 4 lah, nggak apa-apa. 7 boleh, toh tinggal dikurangi 5 jadi 2 juga. Kalau 4 pun dibagi lagi 2 jadi 2 juga. Nggak usah pusing-pusing lah ya. Siapa tahu nanti tiba-tiba berubah lagi, oh ternyata Ubaidillah itu putra Ahmad, ternyata Balawi Duriah Nabi. Kan semuanya bisa berubah kan, karena kayaknya berubah-berubah ya. Allahumma dina hadasabil.